Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kamar rahasia mansion Tuan Kota. Perjamuan akan segera dimulai. Setelah Nili lari dari Huyan Lanruo, dia membawa Ye Ziyun ke sini. Ruangan itu dikelilingi tembok batu yang menjulang tinggi. Dinding batu ini diukir dengan segala macam pola prasasti untuk meningkatkan kekokohannya. Itu disiapkan sebagai tempat persembunyian ketika gerombolan binatang iblis tiba. Generasi berturut-turut dari City Lord terus menyempurnakannya, membuat ruang rahasia ini menjadi tempat teraman di City Lord's Mansion. Nili, kamu bilang ayahku ingin kamu membawaku ke sini, tapi apa yang kita lakukan di sini? Ye Ziyun penasaran bertanya. Selain kamar-kamar di dalam kamar kosong dan perbekalan yang menumpuk, tidak ada yang lain di sekitar sini. Perjamuan akan segera dimulai. Setelah kita mengambil tindakan terhadap keluarga suci, mereka pasti akan melakukan apapun untuk melakukan serangan balik. Pada saat itu, saya khawatir situasinya akan sulit dikendalikan, kata Nili, menatap Ye Ziyun dengan kasihan. Tapi apa hubungannya ini dengan kita datang ke sini? Alis Ye Ziyun sedikit mengernyit. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia dengan cemas berkata, Nili, kalian. Begitu Ye Ziyun bereaksi, Nili mengaktifkan mekanisme di dinding batu. Sebuah penghalang samar muncul antara Nili dan Ye Ziyun, menjebak Ye Ziyun di dalam ruang batu. Ini yang diminta ayahmu, kata Nili sambil tersenyum. Faktanya, dalam hal ini, Ye Zong dan Nili sangat setuju. Nili akhirnya bisa menemukan kesamaan antara dia dan Ye Zong. Untuk memastikan keselamatan Ye Ziyun, bahkan jika Ye Ziyun menentangnya dengan keras, Ye Zong dan Nili akan tetap membuatnya tetap berada di ruang rahasia mansion Tuan Kota. Nili, biarkan aku keluar, cepat. Pertarungan akan segera dimulai, bagaimana Anda bisa menjebak saya di sini? Ye Ziyun menatap Nili dengan marah. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk mencoba menerobos penghalang, namun, kekuatan jiwanya dengan cepat bangkit kembali. Saya khawatir ini tidak mungkin. Setelah keluarga suci meluncurkan serangan balik mereka, Anda, sebagai keturunan langsung dari keluarga angin salju, akan dengan mudah menjadi sasaran. Anda adalah titik lemah kami, oleh karena itu, kamu harus tetap di sini. Nili dengan ringan tersenyum dan berkata kepada Ye Ziyun, yakinlah, hanya keluarga suci saja tidak akan dapat menyebabkan banyak masalah. Kamu tetap di sini, aku akan segera kembali. Setelah berbicara, Nili terbang keluar. Nili, kembali. Ye Ziyun dengan marah berteriak, jika kamu tidak membiarkanku keluar hari ini, maka jangan datang dan temukan aku di masa depan. Suaranya bergema di ruang rahasia yang kosong saat sosok Nili dengan cepat menghilang di pintu masuk. Ye Ziyun dengan marah menginjak kakinya, bagaimana dia bisa jatuh untuk trik Nili seperti itu. Ketika Nili membawanya ke sini, dia seharusnya tahu lebih baik. Dia terus mencoba untuk memecahkan penghalang di ruang rahasia ini, tetapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa memecahkannya. Dia harus menunggu orang lain datang untuk membantunya, atau menunggu sampai penghalang terbuka secara otomatis dalam waktu 3 hari. Namun, pada saat itu, pertempuran sudah berakhir. Jika ayahnya dan Nili menghadapi bahaya apapun, deretan air mata bening jatuh dari pipi putihnya yang halus, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia membenci Nili sampai mati di hatinya sekarang. Meskipun Nili mengatakan bahwa dia akan kembali dengan sangat cepat, dia masih tidak bisa tidak khawatir. Para tamu mulai berdatangan di jamuan makan. Aula utama mansion Tuan Kota sangat meriah, para ahli dari berbagai keluarga saling bertukar sapa. Yang duduk di kursi di atas adalah Ye Xiu dan Ye Suo. Nili mendengar dari Ye Xiu bahwa Ye Suo adalah orang yang sangat misterius di keluarga angin salju. Dia bertanggung jawab mengelola pasukan rahasia di keluarga angin salju. Dia kadang-kadang akan mendapatkan orang-orang dari Institut Anggrek Suci untuk memelihara mereka, dan dia memiliki kekuatan yang hebat di tangannya. Di kota Glory, tidak banyak orang yang tahu tentang Ye Suo. Tapi di mansion Tuan Kota, posisinya hanya berada di urutan kedua setelah Ye Xiu, orang nomor 4 di keluarga angin salju. Ini adalah orang tua yang kuat. Ketika Ye Suo melihat Nili, dia tersenyum ringan.
Melihat ekspresi tersenyum Yasuo, Nili penasaran bertanya, "Senior, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Baik dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, Nili sangat asing dengan Yasuo. Biasanya, begitu Nili melihat seseorang, dia akan dapat mengingatnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator yang memiliki jiwa dari dua kehidupan. Memori Nili dapat digambarkan sebagai fotografi. Tapi Nili benar-benar yakin bahwa dia belum pernah melihat orang tua ini sebelumnya. "Kamu belum pernah melihatku sebelumnya, tapi aku tahu kamu. Hari itu, ketika Anda berdebat dengan Sensiu, saya menonton dari luar. Bahkan posisi perpustakaan Anda nanti diatur oleh saya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, kita akan bertemu lagi dan bertemu dalam situasi ini." Yasuo berkata sambil tertawa. Pada hari ketika Nili berdebat dengan Sensiu, dia bisa merasakan bahwa seorang ahli sedang menonton. Juga, dari aura badai salju, Nili menduga bahwa ahlinya pasti berasal dari keluarga angin salju, tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah Yasuo. Jika bukan karena kehadiran keluarga angin salju, Nili tidak akan berdebat begitu intens dengan Sensiu. "Aku tidak pernah berpikir begitu, senior itu adalah kamu. Terima kasih telah memperhatikan saya." Nili menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Yasuo tertawa dan berkata, "Itu tidak bisa dianggap aku mengawasimu. Saya khawatir semuanya ada dalam perhitungan Anda, saya hanya mengikuti arus." Nili dan Yasuo tertawa, memiliki saling pengertian. "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mampu menembus penghalang alam jiwa merah dan memiliki kultivasi Anda melambung pesat sedemikian rupa, bahkan saya tidak mengharapkan ini. Aku benar-benar malu membicarakannya. Orang tua seperti kita mungkin harus pensiun. Dunia masa depan ada di tangan kalian anak muda." Yasuo tertawa sambil menggelengkan kepalanya. "Senior, kamu pasti bercanda. Anda sudah tua, tetapi tidak ketinggalan zaman. Kami di angkatan muda masih perlu berada di bawah naungan Anda para senior. Ini tidak banyak, tapi anggap ini sebagai rasa hormat saya untuk Anda. Tolong, terima ini." Nili mengeluarkan beberapa kristal darah dan memberikannya kepada Yasuo. Dia harus mendapatkan koneksi yang baik dengan beberapa tetua peringkat Black Gold dari keluarga angin salju. Melihat kristal darah di tangannya, Yasuo sedikit tercengang. Kristal darah adalah barang yang benar-benar bagus, bahkan ahli peringkat legenda akan membutuhkannya. Dia bertanya-tanya dari mana Nili mendapatkannya. Yasuo sudah mengerti apa yang Nili rencanakan dan katakan, sambil tertawa, "Terima mereka, aku sudah menerimanya beberapa waktu lalu. Jika Anda tidak menerimanya, Nili mungkin tidak akan bisa tenang." Yasuo menatap Nili dan kemudian pada Yasuo, dia mengerti apa yang terjadi. Alasan mengapa Nili menghadiahkan barang-barang berharga seperti itu mungkin karena Yuner. Dia sudah menyadari masalah antara Nili dan Yeziyun. Dia tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku akan menerimanya." Nili tertawa. Yasuo memberinya perasaan dekat, begitu juga Yasuo. Tampaknya para tetua peringkat emas hitam dari keluarga angin salju agak mudah diajak bicara. Menyelesaikan figur otoritas keluarga angin salju, dan dengan persetujuan Yezong, tidak akan lama sebelum semuanya membuahkan hasil. Jumlah orang yang berkumpul dari berbagai keluarga bertambah jumlahnya. Segera, seluruh aula dipenuhi orang. Mereka semua duduk di tempat yang sudah diatur. Setiap keluarga menempati satu sudut, namun, jumlah orang dari keluarga angin salju agak sedikit jumlahnya. Mengapa orang-orang dari keluarga angin salju belum tiba? Shen Hong merasa sangat gelisah. Semua ahli dari keluarga lain telah tiba, hanya 1 hingga 2 dari 10 dari keluarga angin salju yang datang. Tokoh penting hanya Yesiu dan Yasuo. Keluarga suci diposisikan di tengah, dikelilingi oleh semua keluarga lainnya. Pada saat ini, jika mereka mengambil tindakan apapun, kemungkinan besar mereka akan diekspos oleh keluarga lain. Nili menyapu pandangannya di aula utama, dan melihat Ninger, Lupiao dan sisanya. Bahkan orang-orang dari keluarga tanda surgawi dan Duan Jian telah datang. Dalam perjamuan ini, bahkan jika Nili tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi, mereka juga akan bergabung, namun, dia harus memberi mereka sedikit peringatan. Nili berjalan menuju lokasi di mana keluarga tanda surgawi berada.
Melihat Nili, Nihai, Nien dan yang lainnya menjadi bersemangat. Ketika Nili berada di depan aula utama, mereka melihat bahwa bahkan dua orang besar dari keluarga angin salju bersikap sopan padanya. Berdasarkan itu saja, adakah yang bisa mempertanyakan posisinya? Ini juga telah menyebar gila-gilaan bahwa Nili adalah pilihan terbaik untuk menjadi menantu tuan kota. Saat mereka berbicara tentang masalah ini, mereka semua merasa senang dan bangga. Beberapa leluhur yang memiliki sejarah buruk dengan mereka menundukkan kepala dan berjalan di sekitar mereka saat mereka melihat mereka. Nili berjalan ke sisi Nihai dan Nien dan berbicara di telinga mereka, malam ini, beberapa hal mungkin terjadi. Jaga klan. Mendengar kata-kata Nili, hati Nihai dan Nien sedikit bergetar saat mereka menganggukkan kepala. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka pasti akan sangat berhati-hati. Untungnya, Nili mengirim seseorang untuk memberi tahu mereka sebelumnya, itulah sebabnya Nihai dan Nien hanya membawa sejumlah kecil ahli. Namun, Nili tidak membocorkan informasi apapun tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Lagi pula, rahasia seperti ini adalah yang terbaik jika sedikit orang yang mengetahuinya. Nili melirik Duan Jian dan berkata, "Duan Jian, ikuti aku." Ya, Duan Jian berdiri dan mengikuti di belakang Nili. Saat Nili sedang berjalan, dia menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, "Malam ini, saat pertempuran dimulai, kamu harus terus mengawasi orang itu, Shen Hong. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu harus menghalanginya." Saat ini, Duan Jian baru saja mencapai peringkat Black Gold, jadi dia bukan lawan Shen Hong, namun dengan kekuatan fisik Duan Jian, bahkan jika dia melawan ahli peringkat legenda, dia akan memiliki kesempatan untuk menyeret pertempuran. Baiklah, saya mengerti. Duan Jian dengan serius menganggukkan kepalanya. Nili dan Duan Jian bergerak ke arah keluarga naga bersayap. Ketika Xiao Yunfeng dan yang lainnya dari keluarga naga bersayap melihat Nili mendekat, mereka semua berdiri. Saat ini, Nili adalah seseorang yang memiliki pengaruh dan otoritas yang sangat kuat. Nili. Xiao Ninger berdiri dan menatap Nili. Matanya bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Nili tersenyum ringan dan berkata pada Xiao Yunfeng, "Senang bertemu denganmu, Paman." Mendengar kata-kata Nili, Xiao Yunfeng merasa sedikit kewalahan oleh bantuan dan buru-buru berkata, "Keponakan Nili, saya harus berterima kasih untuk merawat Ninger begitu lama." Xiao Yunfeng dan banyak lainnya menilai Nili dan kemudian melihat Duan Jian, yang berdiri di belakangnya. Keduanya memberi perasaan kedalaman yang tak terduga. "Paman, kamu terlalu baik. Ninger adalah teman baik saya, jadi Paman bisa lebih nyaman. Karena ini adalah pertemuan pertama kami, hadiah ini adalah tanda hormat kepada Anda. Tolong terima mereka." Nili mengeluarkan beberapa botol dan menyerahkannya kepada Xiao Yunfeng. Ketika Nili memberi Xiao Yunfeng hadiahnya, mata Xiao Yi dan yang lainnya memerah. Nili benar-benar kaya. Botol giok ini jelas memiliki pil penambah tubuh Scarlet, pil tempering jiwa dan nama 9 pil transformasi di atasnya. Setiap satu dari ini sangat berharga dan Nili memberikan beberapa botol dari mereka. Belum lagi beberapa pil penambah tubuh Scarlet, yang bahkan lebih berharga. Namun, semua ini adalah hadiah untuk Xiao Yunfeng. Xiao Yi dan yang lainnya merasa tertekan, mengapa mereka tidak melahirkan putri yang begitu baik juga. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.